Anda punya cita-cita untuk jadi reporter TV atau reporter radio atau presenter TV, MC, atau barangkali YouTuber yang salah satu tugasnya adalah menginterview atau mewawancara orang, tokoh, artis, siapapun. Kalau Anda ingin tahu bagaimana menginterview seseorang dan bagaimana tips serta rahasianya, simak terus video ini. Hai guys, saya Sony Tulung, profesional MC, pembicara profesional, presenter TV, dan juga public speaking coach atau trainer public speaking. Nah, di video kali ini agak beda, saya akan membahas bagaimana caranya mewawancara seseorang, tapi saya akan ambil atau saya akan bahas video seorang teman saya. Siapa dia? Ini dia orangnya. Siapa di Indonesia yang nggak kenal sosok ini? Seorang pesulap. Awalnya seorang pesulap, kemudian jadi pembawa acara TV, dan sekarang jadi YouTuber dengan jutaan subscriber. Oke, kita akan bahas salah satu video Deddy Corbuzier ketika mewawancarai seorang tokoh pejabat. Nah, video ini dibuat bukan untuk menghakimi, tapi untuk menjadi pembelajaran kita semua. Dan kebetulan karena dunia saya adalah public speaking, maka saya akan membahas tentang hal yang berkaitan dengan public speaking. Ada 5 hal yang akan saya bahas, yaitu suara, body language, lafal untuk pengucapan, intonasi, lalu juga mungkin penampilan, dan sedikit tentang style atau gaya. Oke, kita mulai. Ini lihat videonya. Buat saya nih Kang, ini cuma ada 3 pilihan. Ini nekat, ini punya misi, atau goblok. Mungkin yang ketiga. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Kita lihat mulai dari awal. Ini wawancara Ridwan Kamil, Anda Gila. Itu judulnya. Oh, Kang Emil jadi. Bener. Bener kan? Bener dong ya. Siap. Ridwan Kamil, Kang Emil ya, bener ya. Kang Emil. Saya mau ngomong dulu nih Kang. Siap. Jangan tersinggung ya Kang ya. Iya, siap. Kang, lu tuh gila Kang. Oke, tadi di depan tadi Deddy bilang Ridwan Kamil, Kang Emil kan ya. Nah, harusnya tidak perlu terjadi. Jadi kita harus sudah sangat tahu siapa yang kita wawancara, bahkan sebisa mungkin untuk menciptakan keakraban, kita itu harus betul-betul mempelajari siapa tamu kita. Jadi dalam hal ini apalagi dia seorang pejabat, Kang Emil ya, Ridwan Kamil, tidak perlu ditanyakan lagi panggilannya dan lain sebagainya. Jadi di sini saya menilai bahwa Deddy mungkin tidak terlalu siap dengan data dari Kang Emil, paling tidak mengenai nama Kang Emil ini. Panggilannya Kang Emil, Gubernur Jawa Barat. Jika Anda melakukan interview sebagai pembawa acara, sebagai presenter, bahkan YouTuber, Anda harus sudah setidaknya mempelajari siapa bintang tamu Anda, profesinya, latar belakangnya. Jadi ada semacam kedekatan, itu yang pertama. Oke, kita lanjut ya. Gue begitu baca tuh Kang. Gue baca nih Kang. Gue baca. Gila nih orang. Terus gue penasaran banget. I need to talk to this guy. I really need to talk to him. Kalau sekarang saya lihat saya akan nilai mengenai penampilan dulu. Karena yang paling mencolok di video ini, yang paling terlihat langsung adalah cara berpakaian Deddy. Di sini Deddy pakai tangan buntung ya. Saya sarankan kalau saya ya, tapi ini terserah. Ini kan Deddy. Tapi boleh kan saya menilai. Kalau saya merasa kurang nyaman ketika saya mewawancarai seorang tokoh, apalagi dia adalah gubernur dengan menggunakan tangan buntung. Jadi paling tidak saya akan menggunakan baju lengan panjang. Bahkan sebisa mungkin kalau memang di studio seperti ini saya akan menggunakan yang lebih resmi. Paling tidak jas, dalamannya mungkin boleh kaos. Pokoknya intinya saya tidak akan menggunakan tangan buntung seperti ini. Tapi sekali lagi itu pilihan Deddy. Jadi di sini kita menilai, saya memberi satu masukan kalau Anda mungkin ingin menginterview seseorang yang levelnya gubernur, ya kan, pastikan bahwa Anda memakai outfit yang appropriate. Walaupun appropriate itu yang pas, yang pantas itu bisa kita perdebatkan. Tapi buat saya, ketika kita kita menghadapi seorang tokoh dan lain sebagainya, maka kita patut memperhatikan azas-azas cara atau etika berpakaian. Dan dengan demikian artinya kita memperlihatkan bahwa kita menghormati, menghargai tamu kita. Sekali lagi ini adalah gayanya seorang Deddy Corbuzier. Kalau Anda nyaman dengan menghadapi seorang gubernur dengan tangan buntung, silakan. Kalau saya sekali lagi nggak nyaman. Makanya terima kasih banget udah dari Bandung nih ya, dari Bandung ya. Dari Bandung. Terima kasih banget udah datang Kang. Tapi tetap aja gue mau ngomong, lu gila Kang. Ini vaksin. Oh iya, ngomongin vaksin. Vaksin belum dicoba, Belum. belum diuji. Anda
gubernur. Siap. Anda nyuntik. Maaf nih. Disuntik. Disuntik. Iya. Kalau nanti kesannya Iya. narkoba. Disuntik nih Kang ya. Ah, Jadi nanti kita timer biar nggak dipotong-potong orang nih. Oke, Ya. siap. Ini disuntik. Di depan juga Dedi langsung masuk ke inti permasalahan. Kalau saya sekali lagi ini style ya, gaya, maka saya akan tanya dulu apa kabar Kang, sehat Kang, ya kan. Kalau saya menginterview katakanlah Kang Emil, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, maka saya akan tanya gimana Kang, sehat Kang, perjalanan dari Bandung ke sini berapa lama, gimana macet atau tidak, sekedar basa-basi. Kalau ini memang pilihan ya, artinya boleh Anda lakukan seperti ini atau seperti Dedi langsung ya, nggak ada masalah. Kalau saya sekali lagi saya lebih menekankan kepada kedekatan. Jadi saya interview seseorang, saya akan tanyakan apa kabar, sehat, baik kabarnya. Jadi gini, baru masuk ke topik langsung. Jadi langsung masuk ke topik, lu gila. Nah, ini satu lagi ya. Orang Oke, kita lihat. ini disuntik. Buat saya nih Kak, ini cuma ada 3 pilihan. Oke. Ini nekat. Ini punya misi. Atau Oke. goblok. Mungkin yang ketiga. Tapi kenapa kok lu berani sedangkan Nah, oke. Kalau kita perhatikan, ada hal yang sangat juga mencuri perhatian secara langsung ketika Deddy Corbuzier menginterview Kang Emil ini. Bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan oleh Deddy memanggil Ridwan Kamil adalah lu. Lu, gue, lu, saya, dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi, ini adalah pilihan. Buat saya, ketika saya berhadapan dengan seorang pejabat, apalagi itulah setingkat gubernur, selevel gubernur, maka saya akan menggunakan bahasa yang lebih halus. Oke, kita lanjutkan. banyak orang aja masih bertanya-tanya ini vaksin benar enggak, ini Betul. konspirasi kah ini? Oke, kita bahas tentang suaranya ya. Suara dari Deddy Corbuzier tentu saja menurut saya ya sangat bagus ya. Suaranya dia punya ciri khas dan kemampuan komunikasi sebetulnya sangat baik. Itu sebabnya sebagai pesulap saya boleh katakan bahwa dia adalah pesulap yang memiliki kelas tersendiri karena kemampuan komunikasinya sangat baik. Jadi long time ago, tahun 96 mungkin 97, saya pernah bikin satu dummy demo tape untuk acara sulap. Bahkan waktu itu belum ada acara sulapnya Deddy, belum ada di TV waktu itu, di RCTI. Saya lupa Impresario kalau nggak salah. Di situ Deddy ngetop ya. Pada waktu itu saya dengan seorang sahabat saya, kita bikin demo tape, bikin contoh acara sulap di dalam studio. Tapi jujur memang teman saya ini, sahabat saya seorang pesulap dan cukup terkenal juga, kemampuan komunikasinya sangat kurang bagus. Jadi kelebihan Deddy Corbuzier ini adalah di kemampuan komunikasi yang sangat baik. Karena bagaimanapun juga seorang pesulap itu membutuhkan kemampuan komunikasi yang baik, ya kan? Dan dengan komunikasi yang baik, sebetulnya bidang apapun Anda akan menjadi istimewa di atas rata-rata dibanding kalau Anda tidak memiliki kemampuan komunikasi. Kalau saya Dan Deddy jadi punya kemampuan gubernur komunikasi yang sangat tidak baik. ikut jadi relawan, orang nggak percaya karena bahasanya begini. Uang pemimpinnya aja nggak yakin, nggak mau, Takut. kok rakyat dikorbankan, kok rakyat jadi kelinci percobaan. Tapi kan ada satu juga, ada satu perkataan yang kalau misalnya kita main Ya. catur kan pion jalan dulu dong, pemimpin nggak. Mengenai pengucapan atau lafal, Deddy juga memiliki pengucapan atau lafal yang sangat baik. Artinya sebagian besar memang kita bisa dengar dengan jelas. Dan ini juga adalah salah satu modal untuk menjadi interviewer atau pewawancara yang bagus. Bagaimana pengucapan Anda, lafal Anda, apakah cukup jelas, apakah sangat jelas, atau terkesan kumur-kumur. Kalau kita bahasa sehari-hari kan sering bilang, lu ngomong apa kumur-kumur sih? Nah, itu harus dihindari. Dan sekali lagi, sebagai pesulap sebenarnya Deddy memiliki kemampuan di atas rata-rata dibanding pesulap lain. Atau barangkali kalau karena kemampuan komunikasinya yang bagus, dia kemudian diambil menjadi presenter ya, hitam putih. Freedom gitu kira-kira. Karena dia ada di depan, makanya rakyatnya mengikuti. Nah, pada saat- karena Body language, saya mau bicara juga ikutan. tentang body language ya. Berarti Pak Gub juga siap ngambil risiko. Saya kira secara overall memang Deddy memiliki kemampuan yang sangat baik ya untuk menginterview, wawancara. Dan dia udah punya ciri khas atau style. Nah, sebagai seorang public figure, entah itu Anda artis, penyanyi kah, pesulap kah, presenter, host acara program TV, atau apapun itu ya, presenter berita, yang Anda perlu adalah untuk cari adalah style Anda. Kalau di bidang stand up comedy namanya stage persona. Mungkin stage persona juga sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh seorang stand up comedian. Artinya apa?
Anda harus punya ciri khas tertentu, punya gaya tertentu, dan ya, Deddy Corbuzier tentu sudah memiliki gaya tersebut. Jadi secara overall, ya memang kemampuan komunikasinya baik. Tapi memang yang buat saya sangat mengganggu yaitu dua tadi. Cara dia berpakaian. Dalam episode ini dia memakai lengan buntung, sementara yang di interview adalah seorang Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Dan juga penggunaan bahasa atau kata lu, gua, menurut saya, kalau saya tidak merasa nyaman menggunakan kata tersebut, menggunakan panggilan tersebut kepada seorang gubernur. Tapi anyway, itu adalah style dia. Tapi kalau saya sarankan, kalau Anda mungkin satu waktu menginterview seorang, jadilah diri Anda dan senyamannya Anda. Ya kan? Dan kalau boleh saya sarankan, ketika menginterview seseorang di ruang publik seperti ini lewat YouTube, media sosial, gunakanlah etika berpakaian yang umum saja, ya kan. Walaupun mungkin Anda interview adalah sahabat dekat Anda, keluarga bahkan, dan juga perhatikan penggunaan kata panggilan seperti Anda, Kang Emil, mungkin panggil nama dan lain sebagainya supaya lebih akrab dan terkesan menghargai tamu kita. Sekali lagi, video ini dibuat bukan untuk menghakimi, tapi untuk menjadi pembelajaran bagi kita semua. Semoga Anda berhasil mendapatkan sesuatu. Terima kasih dan jangan lupa subscribe sekarang juga serta klik tombol notifikasi supaya Anda tidak terlewatkan apapun. Saya Sony Tulung, pembicara profesional, MC profesional, presenter TV, dan public speaking trainer. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Tetap semangat.